Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Ruardianto, NIM 20301501050 dari kelas PJKRD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi belajar motorik. Baiklah, yang pertama itu beberapa teori psikologi belajar. Beberapa teori behavioristik Knoxime Lime dari Thorndike, hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, hukum konsep, transfer of training, racial conditioning oleh Pavlov, operant condition oleh Skinner, beberapa teori kognitif, teori Gestalt, teori Medan, Leveling, rangkuman. Beberapa teori belajar menurut behavioristik. Teori belajar menurut behavioristik adalah berkembang antara tahun 1849 sampai dengan 1306 atau beberapa pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat, dan mendominasi dunia psikologi belajar. Tokoh-tokoh aliran behavioristik antaranya ialah Ivan Petrovich Pavlov, I.L. Thorndike, R. Gotthede, B.F. Skinner, dan R.M. Gidney. Dewasa ini, walaupun pengaruh dalam bidang teori agak mundur karena terdesak oleh aliran lain, namun pengaruh dalam praktek pengajaran masih sangat terasa. Konsep teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi yang pertama, Knoxime dari Thorndike, yang kedua, racial conditioning dari Pavlov dan operant conditioning. Selanjutnya, koneksionisme dari Thorndike. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadi belajar, terjadi pembentukan asosiasi, bond connection antara kesan panca indera, sense interventional, dengan kecenderungan untuk bertindak, impuls to action. Proses belajar itu yang oleh Thorndike dinyatakan sebagai learning by skitting and connecting, atau yang secara populer disebut trial atau error learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Hukum kesiapan. Hirlock 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologi, terapi, kesiapan fisik besar pengaruh terhadap pencapaian hasil yang optimal. Dalam ini, Osine 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Hukum kesiapan akan berlaku jika 3 buah kondisi seperti di bawah ini dipenuhi. Yang pertama, seseorang cenderung akan mengakibatkan tidak dilakukan tindakan-tindakan lain. Tindakan ini dilakukan sepenuh hati. Yang kedua, seseorang memiliki kecenderungan untuk bertindak tetapi tidak terjadi. Melakukan sesuatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan untuk
mengurangi atau menindaki ketidakpuasan itu. Yang ketiga, seseorang cenderung untuk tidak melakukan suatu tindakan tetapi karena ia terpaksa untuk melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain yang mengurangi untuk melakukan ketidakpuasan. Selanjutnya, hukum latihan. Menurut hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon sebagaimana dijelaskan oleh Fitness dan Fonsner dalam Muscle 1964 dengan latihan berulang-ulang. Dalam waktu yang lama akan terjadi otonomiasi sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Perlakuan ini merupakan suatu proses untuk mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang atau tindakan akan menjadi kuat karena latihan. Law of is dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang latihan. Makin sering dilakukan, maka akan dikuasai bahan pembelajaran atau bahan latihan itu. Prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip utama belajar adalah ulangan. Makin sering sesuatu pelajaran dilakukan, maka kita akan menguasai pelajaran atau bahan latihan tersebut. Higley dan Bower 1977 menjelaskan bahwa melemahkan koneksi merupakan konsekuensi dan hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon SR akan menjadi kuat jika mendapat pengalaman atau yang menyenangkan, dan sebaliknya. Penerapan teori Tronsdike dalam proses belajar motorik menurut Luton 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. Yang B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengordinasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari dimulai dari sederhana sampai kompleks. D. Dengan belajar elemen per elemen akan mempermulus nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah seperti hadiah atau pujian, cenderung untuk diulangi, ditingkatkan, sedangkan perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan seperti hukum, celaan, dan sebagian cenderung untuk dihentikan dan lain kali diulangi. Hukum ini merupakan justifikasi penggunaan penghargaan, pujian, celaan, dan hukum sebagai alat pendidikan. Selanjutnya, konsep transfer of training. Masih ada satu hal yang penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Tronsdike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang perlu dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal lain seperti pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah, dan dapat pula digunakan untuk
memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Teori transfer of training ini dikenal pula dengan nama Theory of Industrial Element, yang mengatakan bahwa transfer belajar akan menjadi apabila antara hal yang lain telah dipelajari dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang identik. Dengan demikian, untuk memperoleh transfer bahwa secara optimal, maka bahan pelajaran yang akan disajikan harus mengandung sebanyak mungkin kesamaan yang mungkin akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, classic conditioning dari Farlow. Eksperimen yang dilakukan Farlow mengenai berfungsi kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan mengenai bagaimana tingkah laku tertentu yang dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses persyaratan, conditioning proses. Air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan. Akhirnya dengan proses persyaratan tertentu, air liur anjing dapat keluar karena perangsang yang lain, bukan makanan. Efek perangsang bersyarat tersebut kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangsang tidak bersyarat, bunyi lonceng atau cahaya. Selanjutnya, operan conditioning dari Skinner. Seperti Farlow dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka mengeluarkan makanan. Referent response, reflexivity response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Perangsang-perangsang yang demikian ini yang disebut electing stimuli menimbulkan respon-respon yang secara relatif lebih tetap. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian ini mendahului response yang ditimbulkan. Operandi instrumental respon yang didahului respon ditimbul dan dikembangkan diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli dan atau reverse karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang dilakukan oleh organisme. Jadi perangsang yang demikian ini mengikuti suatu tingkah laku tertentu yang dilakukan. Sebagaimana contoh dapat dimukakan sebagai berikut. Jika seorang anak belajar telah melakukan kegiatan lalu mendapat hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat lagi untuk belajar. Response menjadi lebih insentif atau lebih kuat. Selanjutnya, beberapa teori kognitif. Teori kognitif ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus S atau response R sebagai unit perilaku yang memusatkan. Mereka menyangkal bahwa conditioning atau aspirasi mekanisme stimulus response dapat dipakai untuk memahami perilaku manusia. Para ahli teori kognitif ini diantaranya adalah Kernfeld, Korler, Chamberlain,
Tolman, Rogers, dan Lewin. Selanjutnya teori menurut Gestaltan. Teori ini dikembangkan oleh Kafka 1935, Koffler 1225, 1947, 1969, dan Wartening 1945. Dalam percobaan, Koffler menggunakan simpanse dalam kandang dengan menempatkan 2 buah tongkat yang dapat digunakan untuk menyolok atau menusuk pisang yang berada di luar kandang. Penelitian ini dilakukan. Aliran ini pada mulanya diarahkan pada pengamanan bentuk Gestalt, dan akhir penelitian yang telah dikemukakan, maka ditemukan hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum Verlengensky. Yang kedua, hukum kesamaan. Yang ketiga, hukum kedekatan. Dan yang terakhir atau yang keempat, hukum penutup. Selanjutnya, teori medan dari Lewin. Teori medan mula-mulanya dikembangkan oleh Courtney Lewin 1935, 1936, dan 1942 berdasarkan teori Gestalt. Prinsip-prinsip Gestalt yang telah dikemukakan di atas diakui berlakunya oleh Lewin. Di samping itu, menambahkan unsur-unsur baru mengenai belajar seperti sebagai berikut. Belajar adalah mengubah struktur kognitif, perasaan hadiah, dan hukum masalah, sukses dan gegana taraf aspirasi. Yang terakhir, rangkuman. Menurut teori konektivisme berdasar terjadi belajar adalah terjadi pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Turdinike. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum efektif. Yang keempat, konsep transfer of training. Menurut teori klasial conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku dan yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori affirmative conditioning mengungkapkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang. Lanjut, rangkuman yang terakhir, teori Skinner sebagai sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep Berlofter control dan Berlof modi control sangat populer pada kalangan tertentu dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran. Pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa Insight merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Hukum-hukum dari teori ini meliputi yang pertama, hukum praksi atau penuh arti. Yang kedua, hukum kesamaan. Yang ketiga, hukum kedekatan. Dan yang keempat atau yang terakhir, hukum ketertutupan unsur-unsur baru mengenai belajar menurut dari medan dari Curly Lifton sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari pengukuhan. Sekian dari video presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.